Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu serta teman-teman sekalian, perkenalkan saya Saskia Laudia Putri dari kelas C dengan NPM 251000106. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran selama 1 semester terhadap mata kuliah kewarganegaraan. Di era yang penuh dengan dinamika dan perubahan seperti saat ini, kita sebagai generasi muda, khususnya sebagai mahasiswa, memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap masa depan bangsa dan juga negara. Kita tidak hanya dituntut untuk cerdas secara akademis, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Selama 1 semester ini, kita telah mempelajari sebagai materi penting dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Materi-materi tersebut bukan sekadar teori yang harus kita hafal untuk menghadapi ujian, melainkan merupakan bekal fundamental yang akan membentuk karakter kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab, cerdas, dan berintegritas. Dalam kesempatan presentasi ini, saya akan menyampaikan refleksi dan sintesis dari berbagai materi yang telah kita pelajari bersama. Mulai dari bagaimana kita harus menjadi warga negara yang cerdas di tengah derasnya arus digitalisasi, memahami esensi negara dan konstitusi sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, menyadari sepenuhnya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, hingga berbagai isu aktual yang berkaitan dengan integritas, kebahagiaan, korupsi, peran mahasiswa dalam pergerakan sosial, kompleksitas keamanan nasional, kepemimpinan nasional, dan tantangan globalisasi yang kita hadapi setiap hari. Saya berharap melalui presentasi ini kita semua dapat semakin memahami bahwa menjadi warga negara yang baik bukan hanya soal memahami peraturan, tetapi juga tentang bagaimana kita berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga apa yang akan saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita bersama. Baik, tanpa memperpanjang waktu lebih lama, mari kita mulai presentasi ini. Pertama-tama, coba teman-teman bayangkan. Dulu, kalau mau cari informasi harus ke perpustakaan, buka buku tebal-tebal. Nah, kalau sekarang tinggal ketik di Google, dalam hitungan detik informasi sudah ada di depan mata. Sungguh luar biasa, bukan? Tapi tunggu dulu, kemudahan ini juga datang dengan harga yang harus kita bayar. Berapa kali kita lihat di media sosial ada berita yang ternyata hoax? Berapa kali kita lihat orang-orang bertengkar gara-gara beda pendapat di kolom komentar? Berapa kali kita sendiri hampir percaya dengan informasi yang ternyata salah? Ini dia tantangan kita sebagai warga negara di era digital. Kita dituntut untuk jadi lebih cerdas. Bukan cerdas dalam artian pintar mengoperasikan teknologi saja, tapi cerdas dalam menggunakannya. Apa sih yang dimaksud dengan warga negara cerdas di era digital? Sederhana saja, mereka adalah orang-orang yang tidak gampang tertipu informasi palsu, tidak mudah terprovokasi, dan menggunakan media sosial dengan bijak. Contoh gampangnya begini, sebelum kita share sebuah berita, kita tanya dulu ke diri sendiri. Nih, berita dari mana? Sumbernya kredibel enggak? Kalau ternyata hoax, apa dampaknya kalau aku sebar? Kalau kita bisa melakukan ini, kita sudah selangkah lebih maju jadi warga negara yang cerdas. Jadi intinya, teknologi itu alat, tergantung kita pakainya untuk apa. Mau jadi alat untuk menyebarkan kebaikan atau justru perpecahan. Pilihan itu ada di tangan kita. Nah, sekarang kita bahas tentang negara dan juga konstitusi. Mungkin terdengar formal dan kaku ya, tapi sebenarnya ini penting banget. Bayangin kalau kita main game tanpa tahu aturannya. Pasti kacau kan?
Nah, negara ini juga punya aturan main namanya konstitusi. Untuk Indonesia, aturan main kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini bukan sekedar dokumen kuno yang dipajang di museum. Ini adalah panduan hidup kita berbangsa dan bernegara. Di situ diatur bagaimana pemerintahan bekerja, apa hak kita, apa kewajiban kita, dan bagaimana semuanya harus berjalan. Kenapa kita perlu paham ini? Karena dengan memahami konstitusi, kita jadi tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh dilakukan pemerintah. Kita juga jadi tahu hak-hak apa yang seharusnya kita dapatkan dan kewajiban apa yang harus kita penuhi. Misalnya, kita punya hak untuk berpendapat, tapi hak itu harus digunakan dengan bertanggung jawab, tidak boleh menghina atau memfitnah orang lain. Nah, ini semua ada dasarnya di konstitusi. Jadi, sebagai mahasiswa yang katanya calon pemimpin masa depan, kita wajib paham aturan main negara kita sendiri. Kalau enggak, gimana mau jadi pemimpin yang baik? Lanjut ke hak dan kewajiban. Ini dia yang sering banget jadi perdebatan. Kita semua punya hak sebagai warga negara. Hak untuk pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendapat pekerjaan yang layak, hak untuk hidup sehat, dan masih banyak lagi. Ini semua dijamin oleh konstitusi. Tapi ingat, hal itu selalu beriringan dengan kewajiban. Kita nggak bisa cuma nuntut hak terus tanpa mau menjalankan kewajiban. Kewajiban kita apa? Menaati hukum, bayar pajak kalau sudah punya penghasilan, membela negara, menghormati hak orang lain, dan ikut berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Ini seperti di kelas, kita punya hak untuk mendapat pengajaran yang baik dari dosen, tapi kita juga punya kewajiban untuk hadir, mengerjakan tugas, dan ikut aktif dalam pembelajaran. Kalau kita cuma nuntut dosen ngajar dengan baik tapi kita sendiri nggak pernah masuk kelas, ya nggak adil kan? Begitu juga dengan negara, kalau kita mau negara memberikan fasilitas yang bagus, kita juga harus ikut berkontribusi. Mulai dari hal kecil seperti buang sampah pada tempatnya, sampai hal besar seperti tidak korupsi ketika nanti sudah jadi pejabat. Keseimbanglah kuncinya. Hak dan kewajiban harus berjalan beriringan. Teman-teman, di era medsos seperti sekarang, kita sangat mudah untuk ngomong apa aja. Tinggal ketik, tekan kirim, selesai. Tapi, apakah kita sadar bahwa setiap kata yang kita ucapkan atau tulis bisa kita pertanggungjawabkan? Kata-kata itu punya kekuatan luar biasa. Kata-kata bisa membangun semangat seseorang, tapi juga bisa menghancurkan mental seseorang. Kata-kata bisa menyatukan orang, tapi juga bisa memecah belah bangsa. Dan yang perlu diingat, di dunia digital, apa yang kita tulis akan terekam selamanya. Screenshot bisa disebar kemana-mana. Jadi, sebelum kita posting sesuatu, pikir dulu, apakah saya siap mempertanggungjawabkan ini? Apakah ini berdasarkan fakta atau cuma asumsi? Apa dampaknya kalau orang lain baca? Ini berlaku juga dalam kehidupan kampus. Ketika kita mengkritik kebijakan kampus atau pemerintah, kritiklah dengan data yang jelas, bukan cuma modal emosi. Kritik yang membangun itu yang bisa mempertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau ternyata kita salah, ya berani mengakui, itu namanya dewasa. Jangan malah defensif atau cari-cari pembenaran. Akuntabilitas itu menunjukkan karakter seseorang. Sebagai mahasiswa, kita adalah agent of change. Tapi perubahan yang kita bawa harus berdasarkan pemikiran yang matang dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar ikut-ikutan atau provokasi emosi sesaat. Sekarang kita pause dulu nih dari topik yang berat-berat. Mari kita berbicara tentang kebahagiaan. Teman-teman pasti setuju kalau kuliah itu kadang bikin stres. Tugas numpuk, deadline mepet, ujian susah. Kita sibuk mengejar nilai, mengejar prestasi, mengejar kesuksesan. Tapi kadang kita lupa satu hal sederhana. Kebahagiaan sejati itu datangnya dari mana? Ternyata jawabannya simpel banget. Kebahagiaan sejati itu datang dari membahagiakan orang lain.
Coba deh teman-teman ingat, kapan terakhir kali merasa benar-benar bahagia? Mungkin ketika berhasil membantu teman yang kesulitan memahami materi kuliah, mungkin ketika berbagi makanan dengan teman yang lagi kesusahan, atau mungkin ketika jadi pendengar yang baik buat teman yang lagi curhat. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan dari seberapa banyak yang kita punya, tapi dari seberapa banyak yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila kita, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak hidup sendiri, kita bagian dari masyarakat yang saling membutuhkan. Bayangin, kalau kita setiap mahasiswa punya prinsip ini, kampus kita pasti jadi tempat yang lebih hangat, lebih kolaboratif. Kita nggak akan gampang bertengkar cuma gara-gara beda pendapat kecil. Kita akan lebih saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Jadi, mulai hari ini, coba deh kita praktekkan gimana caranya kita bisa membuat orang di sekitar kita lebih bahagia. Dijamin, kita sendiri yang akan merasakan kebahagiaan itu. Dari topik yang manis tentang kebahagiaan, sekarang kita masuk ke topik yang pahit, yaitu korupsi. Korupsi itu seperti kanker yang menggerogoti bangsa kita. Teman-teman mungkin sering dengar berita pejabat ditangkap KPK, anggaran dikorupsi, proyek mangkrak karena dananya dimakan. Menyedihkan kan? Tapi kenapa sih kita harus peduli? Kenapa kita harus anti korupsi? Alasannya simpel, karena kita punya cinta kasih kepada sesama manusia. Coba pikir begini, ketika seorang pejabat korupsi anggaran pendidikan, mereka sebenarnya lagi mencuri hak anak-anak Indonesia untuk pendidikan yang layak gitu. Ketika seseorang korupsi anggaran kesehatan, mereka mencuri hak orang sakit untuk dapat pengobatan. Ketika korupsi dana pembangunan jalan, mereka mencuri hak masyarakat untuk punya infrastruktur yang aman. Korupsi itu bukan kejahatan tanpa korban. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah air mata rakyat kecil yang tidak terdengar. Kalau kita benar-benar punya cinta kasih kepada sesama, kita enggak akan pernah mau mengambil hak mereka. Kita akan bekerja dengan jujur dan amanah. Dan integritas itu harus dibangun dari sekarang, dari hal-hal kecil. Jangan nyontek saat ujian, jangan plagiat karya orang lain, jujur dalam menggunakan dana organisasi, transparan dalam setiap kegiatan. Kalau dari mahasiswa aja udah korupsi, gimana nanti kalau sudah jadi pejabat? Makanya, mari kita bangun integritas dari sekarang, karena cinta kepada sesama harus diwujudkan dalam tindakan nyata, salah satunya dengan tidak korupsi. Sebagai mahasiswa, kita sering disebut sebagai agent of change, kontrol sosial, dan moral force. Bagus, tapi peran ini harus dijalankan dengan cerdas. Belakangan ini, kita sering lihat demo mahasiswa di mana-mana. Ada yang bagus, ada juga yang bikin geleng-geleng kepala. Yang bikin geleng-geleng kepala itu yang mana? Yang demo tapi nggak jelas tuntutannya apa. Nggak paham masalahnya apa. Ikut-ikutan karena ajakan teman. Atau bahkan cuma buat konten sosmed. Ini yang harus kita hindari teman-teman. Mahasiswa yang cerdas itu bukan yang paling sering demo, tapi yang paling efektif berkontribusi untuk perubahan. Demo itu boleh, bahkan kadang perlu, tapi harus punya kualitas dong. Demo yang berkualitas itu seperti apa sih? Pertama, punya tuntutan yang jelas dan masuk akal. Kedua, berdasarkan data dan fakta, bukan rumor atau provokasi. Ketiga, diorganisir dengan baik dan tertib. Keempat, punya solusi alternatif, bukan cuma kritik kosong. Yang bahaya itu kalau kita ikut demo tanpa paham duduk perkaranya. Kenapa? Karena seringkali ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan politik mereka. Demo yang awalnya murni untuk memperjuangkan kebenaran bisa disusupkan agenda-agenda lain. Jadi, sebagai mahasiswa yang cerdas, kita harus kritis tapi tidak asal menentang. Berani menyuarakan kebenaran tapi dengan cara yang beradab, menggunakan otak bukan hanya emosi, tidak mudah diprovokasi, dan mencari informasi dari berbagai sumber sebelum mengambil sikap.
Ingat, tujuan kita adalah menciptakan perubahan positif, bukan sekadar membuat keributan. Nah, bicara soal kerusuhan sosial dan konflik di masyarakat, ada satu hal penting yang perlu kita pahami bersama. Realitas di lapangan itu seringkali jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di media sosial. Banyak peristiwa tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang. Seringkali, sebuah kerusuhan atau konflik muncul karena akumulasi berbagai faktor, seperti ketidakpuasan masyarakat, kesenjangan sosial, miskomunikasi, tekanan ekonomi, hingga provokasi dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Informasi yang beredar di media sosial pun seringkali tidak utuh, terpotong, atau bahkan sengaja dibingkai untuk membentuk opini tertentu. Disinilah peran kita sebagai mahasiswa dan warga negara yang cerdas. Kita tidak boleh langsung percaya pada satu narasi saja. Kita perlu membiasakan diri untuk mencari informasi dari berbagai sumber, membaca dengan kritis, dan memahami konteks peristiwa secara menyeluruh. Jangan sampai emosi sesaat membuat kita mengambil kesimpulan yang keliru. Kita juga harus waspada terhadap narasi yang sengaja membelah masyarakat menjadi dua kubu yang saling berhadapan. Pola kami versus mereka seringkali digunakan untuk memperkeruh keadaan dan memperbesar konflik. Padahal tujuan kita sebagai warga negara adalah menjaga persatuan, bukan memperdalam perpecahan. Jadi intinya, bersikap kritis itu penting, tapi harus dibarengi dengan sikap tenang, rasional, dan bertanggung jawab. Jangan mudah terpancing emosi, jangan mudah menghakimi, dan selalu utamakan akal sehat dalam menyikapi setiap peristiwa sosial. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kepemimpinan. Dalam kehidupan bernegara, kita pasti akan berhadapan dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin, baik di tingkat lokal maupun nasional. Perbedaan pendapat terhadap kebijakan tersebut adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kritik terhadap pemimpinan harus dilakukan dengan cara yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Kritik yang baik bukanlah kritik yang lahir dari kebencian, sentimen pribadi, atau fanatisme politik, melainkan kritik yang didasarkan pada data, fakta, dan argumen yang jelas. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk mampu menganalisis kebijakan secara objektif. Apa tujuannya kebijakan tersebut? Apa dampaknya bagi masyarakat? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Apakah ada alternatif kebijakan yang lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus menjadi dasar dalam menyampaikan kritik. Kritik yang berbasis data dan argumen yang kuat justru sangat penting bagi demokrasi. Kritik semacam ini membantu pemimpin mengevaluasi kebijakan, memperbaiki kekurangan, dan mencegah kesalahan yang lebih besar di masa depan. Sebaliknya, kritik yang hanya berupa caci maki, hoaks, atau ujaran kebencian tidak akan membawa perubahan apapun. Jadi, sikap ideal kita adalah tetap kritis, tapi tetap rasional, berani menyuarakan pendapat, tapi dengan etika, tegas dalam menyampaikan kritik, tapi tidak kehilangan rasa hormat. Dengan cara inilah, mahasiswa benar-benar menjalankan perannya sebagai kontrol sosial yang bermartabat dan juga berintegritas. Topik terakhir kita, yaitu tentang globalisasi. Ini topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, kita sekarang bisa makan bareng, pakai barang-barang seperti dari luar negeri yang pada bagus, nonton-nonton film, belajar dari kursus online luar negeri. Ini semua karena globalisasi. Dunia sekarang benar-benar tanpa batas. Tapi apakah ini semuanya bagus? Mari kita lihat dari berbagai aspek. Dari sisi ekonomi, globalisasi bikin kita bisa berbisnis dengan orang di negara lain, dapat produk dari seluruh dunia, dan punya peluang investasi yang lebih luas. Tapi di sisi lain, kita juga harus bersaing ketat dengan orang dari seluruh dunia, dan ekonomi kita jadi bergantung pada ekonomi global. Dari sisi budaya, kita jadi bisa belajar dan mengapresiasi keberagaman budaya dari berbagai negara. Tapi resikonya, budaya lokal kita bisa terkikis. Generasi muda lebih hafal lagu K-pop daripada lagu daerah sendiri, lebih suka fast food daripada makanan tradisional.
Dari sisi pendidikan, kita punya akses ke ilmu pengetahuan dari seluruh dunia, bisa kuliah online di universitas luar negeri, bisa kolaborasi dengan peneliti internasional, tapi masalahnya banyak orang pintar kita yang lebih memilih kerja di luar negeri karena lebih dihargai. Ini yang disebut brain drain. Dari sisi sosial, kita jadi lebih terhubung dengan orang di seluruh dunia. Networking jadi lebih luas dan kita jadi lebih toleran terhadap perbedaan. Tapi di sisi lain, kita juga jadi lebih individualis. Nilai-nilai tradisional kita mulai bergeser dan kesenjangan sosial makin lebar. Dari sisi teknologi, jelas globalisasi membawa inovasi yang luar biasa cepat. Hidup jadi lebih efisien. Tapi tidak semua orang punya akses yang sama ke teknologi ini. Ada yang disebut digital divide, kesenjangan antara yang punya akses teknologi dan yang tidak. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia di era global ini? Pertama, kita harus selektif, ambil yang baik, buang yang buruk. Kedua, kita harus kritis, jangan terima semua pengaruh luar begitu saja. Ketiga, kita harus adaptif, bisa beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Keempat, kita harus produktif, memanfaatkan globalisasi untuk kemajuan diri dan bangsa. Kelima, kita harus tetap nasionalis, tetap cinta dan bangga dengan negara sendiri Indonesia. Ada istilah bagus, think globally, act locally. Berpikir secara global, tapi bertindak sesuai dengan konteks lokal kita. Kita belajar dari dunia, tapi berkontribusi untuk Indonesia. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Teman-teman, kita adalah generasi yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Jadi, mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bukan cuma pintar secara akademis, tapi juga punya karakter yang kuat, integritas yang tinggi, dan cinta yang besar kepada Indonesia. Jangan pernah lelah belajar, jangan pernah berhenti berkontribusi, dan jangan pernah kehilangan harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia membutuhkan pemuda yang cerdas, berani, jujur, dan peduli. Indonesia membutuhkan kita semua. Mari kita bersama-sama jadi warga negara yang tidak hanya pintar, tetapi juga bijak. Yang tidak hanya menuntut, tetapi juga berkontribusi. Yang tidak hanya mengkritik, tetapi juga membangun. Yang mencintai Indonesia dengan sepenuh hati. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.